Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, gut initiative psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, gut initiative psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam gangguan asam lambung, gut initiative psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, gut initiative psikosomatis dengan topik asam lambung sering kambuh gara-gara makanan. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah asam lambung sering kambuh ya, gara-gara makanan. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa gangguan asam lambung, gut initiative psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar gangguan asam lambung, gut initiative psikosomatis dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada session kali ini ya, saya sharingkan hal ini yaitu dengan topik asam lambung sering kambuh karena makanan ya. Ini juga sebagai jawaban ya atas pertanyaan subscriber setia ya. Beberapa subscriber yang menanyakan hal ini, yaitu yang mengeluhkan tentang kondisinya, yaitu Pak Gito, saya sebenarnya sudah membaik ya, bahkan sudah 1 bulan membaik ya, tetapi tiba-tiba kok bisa kambuh ya. Ada juga yang Pak Gito, saya kenapa ya 2 hari membaik, 1 hari kambuh ya. Jadi kambuh itu sering datang tiba-tiba, bagaimana solusinya ya. Nah, untuk itu maka saya ingin sharingkan hal ini ya, tentunya sesuai dengan pengalaman yang pernah saya alami, dan ini juga memang ada fase-fasenya seperti itu ya. Ketika memang kita secara fisik maupun secara mental belum betul-betul istilahnya kuat ya. Nah, memang yang terjadi fasenya seperti itu. Jadi kadang sembuh, kadang kambuh, itu proses ya teman-teman. Tetapi insya Allah nanti semakin kita pahami, semakin kita berikhtiar ya untuk menguatkan mental kita, juga fisik kita, insya Allah nanti semuanya akan terlepas ya. Artinya kita menjadi sembuh tanpa kambuh ya, atau menjadi sembuh total. Nih, itu seperti itu teman-teman. Nah, untuk itu tolong ya simak video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton ya video-video saya yang lain, karena di setiap video itu saling berhubungan, saling melengkapi, sehingga pemahaman kita tentang seputaran gangguan ini jauh menjadi lebih komplit ya. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami, maka akan mempermudah ya kita untuk berikhtiar secara holistik keluar dari jeratan gangguan asam lambung, gut initiative psikosomatis. Nah, baik ya, langsung saja kepada topik kita ya, yaitu tentang asam lambung, gut initiative psikosomatis itu memang sering kambuh, yaitu kadang gara-gara dipicu oleh makanan ya. Sebenarnya pemicunya bukan hanya makanan ya, tetapi multifaktor. Jadi banyak faktor ya. Cuma untuk session kali ini saya ingin fokus ya kepada makanan ya. Kenapa makanan itu ada istilah makanan itu merupakan makanan pantangan, kemudian kalau kita makan itu kadang kita menjadi kambuh. Nah, itu sebenarnya ada hubungannya dengan masalah mental juga teman-teman ya. Jadi mental kita juga harus dikuatkan ya. Selain kita secara fisik mungkin sudah berani makan apa saja, tetapi kalau mental kita itu belum kuat ya, artinya kita masih
masih terpengaruh ya dengan doktrin-doktrin lama ya, contohnya pada saat kita mantang, nah itu maka setelah makan makanan yang dulunya dipantang, nah kemudian rasanya menjadi tidak tenang ya, bahkan kita cemas ya, bahkan kita ini merasa-rasa wah nanti jangan-jangan kambuh karena tadi habis makan pedas misalkan seperti itu ya. Nah itu merupakan ini apa mindset pikiran yang harus kita benahi juga. Jadi tidak hanya semata-mata faktor makanannya, tetapi secara mindsetnya, secara doktrin juga harus kita tanamkan dulu ya, sehingga nanti istilahnya makanan apapun ya itu ternyata positif efeknya, artinya tidak membuat kambuh ya ketika kita mental kita itu sudah kuat ya. Tetapi ketika kadang untuk merubah mindset itu juga tidak mudah ya, artinya kita memang harus berusaha terus menerus ya. Kalau memang itu belum kuat ya memang kita harus berjuang untuk istilahnya sampai dengan kuat doktrin di pikiran kita yang hubungannya dengan makanan juga kita menjadi paham bahwa makan itu adalah untuk sehat misalkan seperti itu ya. Nah itu akhirnya tidak menimbulkan keraguan-raguan. Nah ketika kita yakin tidak menimbulkan keraguan-raguan ya, karena yang kita yakini bahwa makanan itu adalah efeknya positif ya, bahkan bisa sebagai obat ya. Nah itu ya nanti akhirnya akan baik-baik saja, respon tubuh itu seperti itu. Nah itulah bedanya orang yang terkena psikosomatik ya, psikosomatik dan yang tidak ya. Kalau yang tidak karena tidak banyak berpikir tentang efek ya, tentang efek yang negatif ya, ya kan baik-baik saja. Tapi karena kita berpikirnya jangan-jangan nanti kambuh karena habis makan ini itu dan lain sebagainya, nah akhirnya jadi kambuh beneran ya, karena tubuh kita itu sensitif dengan apa yang dipikirkan. Nah itu ciri-cirinya orang terkena psikosomatik itu seperti itu. Jadi apa yang dipikirkan itu direspon oleh tubuh. Nah untuk itu maka ya harus kita benahi juga dari mindset pikiran kita. Nah baik teman-teman ya, jadi intinya bahwa asam lambung, ketidaksensitif psikosomatis itu sering kambuh ya, itu bisa dipicu gara-gara contohnya makanan ya. Apalagi pada saat istilahnya sedang ada hari-hari istimewa lah, contohnya seperti kemarin hari Idul Fitri, mungkin hari-hari perayaan apa ya di dalam keluarga, itu biasanya banyak sekali tersedia makanan-makanan yang enak-enak. Nah itu kadang menggoda kita ya, yang akhirnya sering membuat kita itu terlena ya, terlena kemudian lupa diri ya, akhirnya memicu menjadi kambuh. Nah itu disebabkan karena memang sudah didasari oleh mental kita yang belum kuat teman-teman. Tetapi ketika mental kita kuat bahwa yakin ya, yakin kalau saya sudah sembuh ya, yakin kalau semua makanan itu bermanfaat bagi tubuh saya ya, saya tidak akan kambuh ya, otomatis akan baik-baik saja. Sebenarnya seperti itu. Cuma keyakinan itu yang memang belum tertanam secara kuat, itu seperti itu. Nah maka dari itu saya ingin sharingkan dulu ya tentang mindset terhadap makanan. Jadi menanamkan mindset terhadap pikiran kita agar makanan itu tidak berefek negatif ya, tetapi justru sebaliknya menjadi efeknya itu positif ya, bahkan bisa dijadikan sebagai obat, sebenarnya seperti itu. Nah mindset terhadap makanan ya itu untuk menguatkan ya, sebenarnya ini sugesti untuk menguatkan supaya kita tidak terpengaruh terhadap makanan yang akhirnya kita menjadi kambuh, itu seperti itu. Jadi seperti ini caranya kita memahami makanan ya. Yang pertama adalah makan untuk hidup ya, bukan hidup untuk makan. Nah ini tanamkan juga di dalam pikiran kita. Jadi makan untuk hidup ya, bukan hidup untuk makan. Artinya apa? Kita makan itu secukupnya, makan sederhana ya. Sederhana itu artinya secukupnya, karena makan untuk hidup ya. Kan kalau untuk hidup hanya sekedar untuk kebutuhan tubuh kita. Beda ketika kita hidup untuk makan
Ya, selama kita hidup kerjanya hanya makan terus, itu hidup untuk makan ya. Tetapi kalau makan untuk hidup, nah itu makan secukupnya, makan sederhana. Nah itu, ini buat kita yang mengalami gangguan ini penting ya. Jadi penting supaya kita selalu terkendali ketika menghadapi makanan, sehingga tidak memicu untuk kambuh. Nah itu yang pertama ya, mindsetnya itu seperti itu. Jadi makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Nah itu yang pertama, sering saja diafirmasikan ya ketika kita menghadapi makanan, maka kita menjadi makannya ya secukupnya saja, itu seperti itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, jadilah makanan untuk obat, bukan obat untuk makanan. Nah ini penting juga ya. Jadi jadilah makanan untuk obat, artinya dengan kita makan kita menjadi sehat ya. Itu bukan obat untuk makanan. Nah kalau obat untuk makanan berarti kita harus makan obat tiap hari, itu makanannya obat. Nah kalau sudah seperti itu ya ini apa semakin kacau kan, seperti itu. Nah maka dari itu penting. Jadi orang-orang psikosomatis itu kita belajar istilahnya berpikir dulu ya, berpikir kemudian menjiwai setiap afirmasi kata-kata, rasakan ya. Nah setelah itu nanti kita kan baik-baik saja sebenarnya, seperti itu, karena kita menjadi punya prinsip yang kuat, kita punya doktrin yang kuat, itu seperti itu ya. Nah itu yang kedua. Jadi jadilah makanan untuk obat, bukan obat untuk makanan. Nah itu artinya setelah makan kita jadinya sehat, karena kita menjadikan makanan untuk obat ya. Bukan sebaliknya, obat untuk makanan. Nah kalau obat untuk makanan kita mengejarnya obat terus, seperti itu. Nah kalau seperti itu ya karena obat itu juga ada efeknya ya, ketika kita ketergantungan, apalagi dalam jangka waktu yang panjang, itu juga efeknya kadang negatif. Nah itu malah menurut saya menjadi kurang baik. Nah maka dari itu kalau bisa tinggalkan obat, tetapi ya berangsur-angsur lah ya, akhirnya kita menjadi tidak ketergantungan, dan akhirnya kita bisa membaik ya, sembuh dengan dimulai dari mindset pikiran kita. Karena pikiran itu memiliki keajaiban ya. Jadi pikiran bisa membuat kita sakit ya, tetapi sebaliknya pikiran juga bisa membuat kita sehat atau membuat kita sembuh. Itu di situ teman-teman. Nah itu yang kedua ya. Jadi itu yang hubungannya doktrin, yang hubungannya dengan makanan. Nah, kemudian yang ketiga, ambillah pelajaran dari sakitmu ya. Jadi kita kan mengalami gangguan asam lambung, sensitif psikosomatis, ini adalah proses pembelajaran teman-teman ya. Jadi makanya ambillah pelajaran dari sakitmu untuk memperbaiki diri ya. Jadi sakit itu ya sebenarnya alarm tubuh ya. Alarm tubuh berbicara dengan bahasa rasa yang mengisyaratkan bahwa kita sedang tidak baik-baik saja ini. Nah, supaya kita merubahnya gitu, seperti itu ya, seperti itu. Maka kita harus peka ya. Jadi sakit bukan lawannya sehat ya, tapi sakit untuk sehat. Jadi kita sementara kadang merasa sensasi yang menyakitkan ya, tapi sebenarnya itu bahasa tubuh mengajak kita supaya sehat. Ini loh, ada masalah di sini gitu loh. Nah akhirnya supaya diperbarui, diperbaiki ya, dirubah. Nah itu akhirnya menjadi baik dan akhirnya menjadi sehat. Itu sebenarnya maunya seperti itu. Makanya kita harus istilahnya bisa membaca bahasa tubuh juga. Nah itu ya, itu ada 3 doktrin yang cukup penting menurut saya ya, supaya kita yang mengalami gangguan asam lambung, sensitif psikosomatis itu menjadi membaik, dan membaiknya itu memang permanen, artinya menjadi sembuh total ya. Jadi tidak apa ya tidak kadang sembuh kadang kambuh kan. Nah itu kan capek ya kalau seperti itu ya, bahkan sampai bertahun-tahun seperti itu ya. Nah itu cobalah ya, mulai dari sekarang sedikit demi sedikit ya, setelah kita
banyak sharing ya, insya Allah nanti akan menjadi membaik, dan mudah-mudahan teman-teman juga cepat lah ya, cepat bisa sembuh dengan permanen ya, artinya dengan sembuh total, itu seperti itu. Nah baik ya teman-teman, itu. Nah kemudian kalau kita berbicara tentang kita sering kambuh gara-gara makanan, itu sebenarnya makanan-makanan harian biasa ya, makanan harian biasa. Kalau di mindset pikiran kita tadi 3 hal sudah tertanam, itu sebenarnya nggak masalah ya, tetapi karena kita mentalnya belum kuat ya, artinya belum punya doktrin yang kuat, nah akhirnya kita masih mengingat pada saat kita mantang ya, pada saat mantang kan makanan-makanan contohnya yang pedas harus dihindari, makanan yang berlemak tinggi dihindari, makanan berminyak, bersantan ya, yang asam-asam, kemudian juga yang keras atau alot-alot ya, termasuk minuman-minuman yang beralkohol, yang berkafein, itu juga harus kita hindari. Nah itu kan waktu itu, tetapi tidak selamanya seperti itu ya. Nah, maka dari itu kadang ketika kita makan itu ya, yang dulunya pernah jadi pantangan, kadang kita masih kuat dengan doktrin waktu mantang. Waktu mantang kan doktrin di pikiran kita nggak boleh makan ini itu kan seperti itu ya. Maka ketika makan dari pikiran ini yang ragu dulu, nah akhirnya menjadi kambuh, itu seperti itu. Nah mulai sekarang doktrin pada saat kita mantang kita hapus ya. Jadi kita hapus, kita ganti dengan doktrin yang baru ya, yang tadi saya sampaikan ya, 3 hal itu. Nah setelah itu akhirnya untuk makanan-makanan pantangan pun boleh ya, boleh kita makan, tetapi syaratnya memang harus waspada ya, waspada dan terkendali lah. Artinya kita makan tetapi masih mengingat dan menimbang. Mengingat menimbangnya ya contohnya makan secukupnya, jangan terlalu banyak. Contohnya misalkan makanan pedas ya jangan sampai cuap-cuap pedasnya lah. Pokoknya hanya sedikit merasa pedas saja itu sudah cukup kok, seperti itu. Seperti saya ketika makan sambal, saya tetap ambil ya, kadang ambil 1 sendok ya, misalkan sedang di rumah makan atau di mana ya. Nah itu cuma saya sentuhkan saja, itu sudah terasa, itu seperti itu ya, nggak seperti dulu. Jadi itu yang artinya terkendali. Nah ketika seperti itu ya nggak masalah, nggak apa-apa. Dan karena kita pernah mantang tidak pernah makan itu ya, tidak pernah makan pedas, nah sekarang makan sedikit aja itu sudah terasa, itu seperti itu. Itu secukupnya lah, artinya seperti itu. Demikian juga makanan-makanan yang lain, contohnya makanan yang berlemak tinggi, makanan berminyak, bersantan ya, makanan yang asam-asam ya, itu semuanya sebenarnya boleh makan karena itu punya kandungan-kandungan yang dibutuhkan juga oleh tubuh kita ya. Nah, cuma yaitu syaratnya memang harus terkendali ya, harus terkendali, istilahnya ya kita memang harus eling lan waspodo, itu seperti itu ya. Jadi ada batasan-batasan lah. Sebenarnya hanya itu saja yang diingat. Yang penting kita itu mindsetnya positif ya, reaksi tubuh itu positif dan akhirnya kita menjadi tidak kambuh ya, itu seperti itu. Jadi yang hubungannya dengan makanan, tidak selamanya makanan itu selalu membuat kambuh, makanan pantangan ya. Contohnya misalkan minuman ya, seperti dulu saya waktu mantang ya 1 tahun saya nggak pernah minum kopi itu seperti itu. Tapi sekarang ya sudah kembali lagi, tetapi terkendali. Jadi contohnya ya minum kopi sehari paling hanya 1 gelas atau maksimal sekali 2 gelas, hanya itu ya. Tapi kalau dulu sebelum mengalami gangguan ini ya bisa sampai 4 sampai 6 gelas, itu biasa, itu seperti itu. Nah maka dari itu intinya memang ketika kita mau ingin cepat membaik ya, nah kita harus banyak merubah diri ya, ini memang demi kesembuhan kita, memang harus seperti itu, karena yaitu sakit itu sebenarnya alarm tubuh ya, yang mengisyaratkan kepada diri kita sedang tidak baik-baik saja untuk
supaya diperbaiki, supaya dirubah gitu. Itu sebenarnya bahasa seperti itu ya. Nah, maka dari itu kalau kita peka membaca itu ya isyarat tubuh ya sudah, akhirnya kita baik-baik saja ya. Sama lah seperti ketika kita perlu istirahat ya. Kan kita rasanya ngantuk ya. Artinya kan supaya tubuh minta tidur. Nah, ya sudah kita tidur saja ya. Ketika tubuh sudah kurang cairan ya, pasti tubuh akan ini menyampaikan sinyal dengan rasa haus ya. Ya sudah kita minum saat itu seperti itu ya. Jadi kita memang harus peka seperti itu ya. Nah, demikian juga sensasi itu sebenarnya sama seperti itu ya, yang harus kita sikapi. Jangan hanya kita mengeluh seperti itu terus. Nah, baik teman-teman ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi intinya supaya makanan itu tidak selalu membuat gara-gara kita menjadi kambuh, memang pertama harus kita tanamkan mindset yang positif untuk mensikapi makanan yang akan kita makan ya. Kemudian yang kedua, kita tetap eling lan waspada terhadap makanan yang kita makan. Artinya kita selalu ini makan secukupnya, kemudian selalu terkendali, itu seperti itu. Nah, insya Allah dengan seperti itu nanti akan baik-baik saja. Jadi kita jangan selalu apa-apa takut, cemas ya, ragu-ragu, jangan seperti itu. Jadi orang-orang yang mengalami gangguan ini kita memang harus punya keyakinan, punya percaya diri ya, bahwa ini positif seperti itu. Makanya kita berangkat dari pikiran yang positif. Dengan seperti itu nanti semuanya ya akan baik-baik saja, dan insya Allah kita menjadi cepat membaik, bahkan sembuh total. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.